Baik, selamat pagi semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang konsep migrasi pada hidrokarbon. Nah, kalau kita lihat sosro konsep jadi batuan induk ketika sudah tergenerasi atau dia sudah mulai terbentuk minyak dan gas bumi, akhirnya dia akan migrasi. Nah, migrasi ini juga membutuhkan waktu uh, yang tepat untuk bisa terakumulasi di dalam reservoir. Nah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas migrasi ini. Nanti apa jenis-jenis migrasi yang ada, terus berapa yang dibutuhkan ketika ketika hidrokarbon itu tereksposi dari batuan induk. Nah, kalau kita lihat jenis-jenis migrasi, gitu ya, ada beberapa jenis migrasi. Yang pertama adalah primary migrasi atau migrasi primer, atau yang biasanya kita sebut sebagai ekspulsi atau keluarnya minyak atau gas dari batuan induk. Kemudian ada secondary migrasi atau migrasi sekunder, kemudian ada migrasi tersier dan remigrasi. Nah, apakah apa masing-masing definisi dari migrasi tersebut? Nah, kalau kita lihat primary migrasi itu proses atau hilangnya hidrokarbon dari batuan induknya atau keluarnya pertama kali hidrokarbon dari batuan induk. Kemudian kalau yang secondary migrasi atau migrasi sekunder itu migrasi sepanjang batuan reservoir setelah hidrokarbon itu ekspulsi dari batuan induknya. Jadi sepanjang batuan reservoir untuk menuju ke jebakan, ke trapnya. Kemudian kalau tertiary migrasi, itu migrasi di mana perpindahan migrasi dari batuan reservoir tersebut ke jebakan yang lain, atau juga keluarnya hidrokarbon tersebut melewati patahan sehingga kemudian menjadi, kalau kita di permukaan, menjadi oil ship atau gas ship atau rembesan minyak maupun rembesan gas. Sedangkan remigrasi itu perpindahan perpindahan dari satu reservoir ke tempat reservoir yang lainnya sepanjang satu reservoir. Ya, bisa saja nanti perpindahan dari reservoir satu ke reservoir yang lain. Itu kita sebut sebagai remigrasi. Nah, seberapa banyak kandungan hidrokarbon sehingga dia bisa keluar atau ekspulsi dari batuan induk. Nah, Momper tahun 78 memperkirakan itu jumlahnya itu 15 barel bitumen per acre foot, ya, atau sekitar 50 juta barel per kubik feet. Ini Momper sudah mencoba menghitung. Jadi konsentrasi minimum material organik yang harus dipenuhi agar batuan tersebut bisa mengekspulsi atau mengeluarkan minyak atau gas dari batuan induknya. Nah, kalau kita lihat hitungannya, ini satu barel itu adalah 150 liter atau desimeter kubik. Ini setara 158 kali 10 pangkat min 12 km persegi. Nah, kalau 50 juta barel itu setara dengan 0,0079 km persegi. Sedangkan lalu 50 juta barel mil kubik itu setara dengan TOC-nya. Kalau kita bagi, ini 1 mil 1,63, ini 4,096. Jadi 50 juta dibagi mil, itu 0,0079 dibagi 4,096. Itu artinya kekayaan TOC itu paling tidak 0,2%. Baru bisa mengeksplosi batuan atau hidrokarbon tersebut. Nah, kalau kita lihat efisiensinya ini dari yang kaya akan organik gitu ya, ini yang rata-rata, ini yang miskin. Nah, kalau kita lihat kalau misalnya yang kaya 850 ppm
itu pada kedalaman ini sudah mulai mengekspulsi. Demikian juga yang rata-rata. Tetapi yang rata-rata ini itu kedalamannya akan jauh lebih dalam. Ya, kedalamannya lebih dalam untuk bisa menggenerasi atau mengekspulsi minyak. Artinya batuan yang kaya akan organik, dia akan mudah mengekspulsi. Sama seperti kalau kalian mengisi spon dengan air, semakin banyak air, itu nanti lama-lama air yang di spon itu akan keluar dengan sendirinya. Berbeda dengan spon itu kalian hanya isi misalnya berapa tetes air, itu akan susah mengeluarkan air. Nah, demikian juga di batuan induk. Batuan induk semakin banyak atau semakin kaya TOC-nya, dia akan semakin mudah. Ya ibaratnya kalau di kita analogi manusia, kalau semakin kaya itu akan semakin mudah bersedekah. Kalau semakin miskin itu ya agak susah karena untuk sendiri aja dia kesulitan. Nah di batuan induk pun juga seperti itu. Kemudian kalau kita lihat juga ini dari McKenzie dan Quigley tahun 86, ini kekayaannya. Kalau kalian perhatikan di sini semakin kaya, di sini semakin kaya. Ini source rock richness atau kekayaan. Ini kalau kalian perhatikan semakin ke kanan semakin kaya, ini miskin, ini ekspulsinya, efisien ekspulsinya. Kalau kalian perhatikan di sini, mulai dari lini 5 kg ton, 5 kg per ton, itu efisiensinya akan tinggi, sekitar 50%. Tetapi kalau kurang dari 5, itu efisiensinya sangat rendah. Kalau kalian lihat di sini, di bawah 5, itu efisiensinya maksimum hanya sekitar 38%. Tetapi kalau yang 5 kg per ton, itu sudah 50%, dia sudah mulai mengekspulsi hidrokarbon. Semakin tinggi, kayak ini misalnya 100 kg per ton, itu juga semakin tinggi ekspulsinya, efisiensi ekspulsinya. Dia bisa mencapai 80%. Nah, ekspulsi efisiensinya juga tergantung dari temperatur. Jadi semakin tinggi temperaturnya, terus juga kekayaannya tinggi, dia juga semakin mudah untuk mengekspulsi. Saturasi juga sekitar 40%. Nah, tadi 5 kg, kalau TOC-nya 1,5, dia efisiensinya ekspulsi itu tinggi, 60-90%. Artinya ini mudah melepaskan atau melepaskan hidrokarbon dari batuan induknya. Kalau kurang dari 5, dia akan semakin kecil. Kemudian kalau temperaturnya juga naik, kemudian dia ada perengkahan, dia juga akan mudah mengekspulsi. Semakin sangat tinggi efisiensi ekspulsinya. Nah, di kontrol yang lain untuk menggenerasi minyak, ini ada sedimentary geometrinya sedimen dari batuan induk. Artinya semakin tinggi efisiensinya, berarti batuan induknya itu semakin tipis. Artinya kalau semakin tebal, batuan induknya kan memerasnya juga semakin berat. Tapi kalau batuan induknya tipis, itu terperasnya akan sangat mudah. Ya. Terus kemudian juga migrasinya semakin pendek. Nah, di dalam selang-seling batu pasir dan lempung, itu ya, kalau misalnya dia lempungnya bertindak sebagai batuan induk, itu lempungnya akan semakin mudah karena dia kalau selang-seling batu pasir, sil gitu, artinya silnya akan tipis. Nah, ketika tipis, dia akan mudah terperas hidrokarbonnya dari batuan induk tersebut. Kalau kita korelasikan, misalnya ini ada kolam 1, 2, 3, kolam minyak gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa melihat oil to oil correlation, oil family. Apakah yang sini dengan yang ini sama? Artinya dari batuan induk yang sama. Dilihat dari oil family-nya. Jadi nanti dari oil to oil correlation kita bisa lihat.
Kemudian kita juga bisa melihat oil to source rock correlation. Artinya begini, ketika nanti di permukaan ada rembesan minyak, ya ada rembesan minyak, terus kemudian kita analisis minyaknya dengan misalnya gas kromatograf, gitu ya, atau gas kromatograf mass spektrometri, terus kemudian di batuan induk juga kita analisis itu, nanti kita bisa tahu, oh rembesan minyak ini batuan induknya dari formasi apa. Nah, di perusahaan minyak juga sudah dilakukan seperti itu. Ini contoh kasus ketika di S2 saya, gitu ya, saya meneliti tentang oil to source rock correlation. Jadi data saya sudah diberikan, kemudian saya mencoba menganalisis minyak yang ada, rembesan-rembesan minyak yang ada di permukaan, terutama di Jawa Timur, cekungan Jawa Timur bagian barat gitu. Saya pengen tahu nih minyaknya dari mana. Nah, ternyata begitu data minyak di permukaan, kita analisis geokimia, terus kemudian dari data bor yang sudah diberikan, ada batuan induk yang sudah dianalisis geokimianya, kemudian saya hubungkan dari mana rembesannya. Nah, dari beberapa rembesan minyak ya, di cekungan Jawa Timur bagian barat itu dengan batuan induk, setelah saya korelasikan, ternyata rembesan-rembesan itu berasal dari formasi ngimbang yang di bawah, jauh di bawah sana. Artinya itu sudah mengalami migrasi atau tersier migrasi sehingga sampai ke permukaan. Nah, nyimbang itu jauh di bawah sana karena ada sesar, ada patahan yang patahannya tidak tidak seal gitu ya, tidak menyekat sehingga dia sampai migrasi di permukaan. Nah, itu gunanya juga kita melajari migrasi tersebut bisa untuk oil to source rock correlation, oil to oil correlation, familinya apakah sama, nanti berasal dari kolam yang sama, minyak yang ini sama dengan yang ini, sama tidak gitu. Kalau tidak sama berarti mungkin berasal dari batuan induk yang lain. Kemudian kalau secondary migrasi, ketika ini sudah terperas, gitu ya, minyaknya, ini sudah matang, terus ini kemudian terperas, keluar, ini ekspulsi, yang merah, terus kemudian dia akan melewati carrier bed ini. Dia akan migrasi terus sampai terjebak. Nah, ketika berjalan di sini, ini yang kita sebut sebagai migrasi sekunder. Migrasi sekunder. Nah, ketika yang terperas ini, jadi dari minyak keluar ini yang kita sebut sebagai migrasi primer. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya tidak ada jebakannya? Ini akan jalan terus, gitu ya. Kalau misalnya di sini nanti ada patahan, gitu ya, ada patahan, ternyata patahannya tidak menyekat, ya dia akan keluar ke sana lewat patahan. Nih. Jadi migrasi sekunder itu migrasi di lapisan pembawa atau ya di lapisan bawah sampai dia akan terjebak. Nah, terjebak ini bisa nanti kita diskusikan pada pertemuan berikutnya terkait dengan jebakan-jebakan atau perangkap hidrokarbon. Nah, migrasi sekunder ini mulainya dari kitchen, ya, dari kalau di petroleum system di bagian ini karena ini cekungan dia akan terisi batuan sedimen, kemudian kalau batuan sedimennya kaya akan organik, ya ini kita sebut sebagai kitchennya atau kita sebut sebagai pot of active source rock. Nah, kalau nanti ini sudah matang, gitu ya, kemudian ini lepas dari batuan induk, kemudian ini terbawa sampai akhirnya dia terjebak di sini. Nah, pergerakan di yang kuning di sini itu yang kita sebut sebagai migrasi sekunder. Nah, titik akhir dari migrasi sekunder ini bisa jebakan, titik akhirnya terjebak begini di trap atau keluar sebagai rebesan. Ya kalau gas dia gas sip gitu ya, kalau minyak ya oil sip gitu ya. Jadi
endpoint-nya atau titik akhir dari migrasi sekunder itu adalah jebakan atau rembesan. Nah, bagaimana kita mendefinisikan sebagai kitchen? Nah, unsur-unsur kitchen ini ada sesuatu yang harus dimasak, gitu ya. Kalau kalian memasak, gitu ya, minyak itu masaknya itu tergantung suhu atau panas, gitu ya. Artinya di daerah kitchen tadi yang pot of active sauce rock itu harus ada batuan yang kaya akan organik. Terus kemudian ada sumber panasnya. Nah, sumber panasnya dari mana? Nah, bisa saja dari gradien geothermal gradien. Artinya kalau kita turun 100 meter, suhunya akan naik 1 derajat Celcius. Artinya kalau itu terbentuk pada kedalaman yang sangat dalam, artinya suhunya di sana tinggi. Nah, ketika suhunya tinggi, dia akan merubah yang tadinya kaya akan organik, dia akan terubah menjadi kerogen, kerogen akhirnya terubah menjadi minyak maupun gas bumi. Nah, kitchen area ini di cekungan sedimen yang tadi di sini. Nah, ini di cekungan sedimen. Artinya ini ada cekungan, ini ada tumpukan sedimen. Apabila sedimennya kaya akan organik, ya inilah yang kita sebut sebagai kitchen area. Ya, kitchen areanya. Kemudian ya yang dimasak apa saja gitu ya. Ya, nanti tadi saya sampaikan ada kekayaan, faktor kekayaan tadi. Terus kemudian ada tipe kerogen karena masing-masing akan memberikan tipe yang berbeda-beda. Kemarin ada tipe 1, kemudian tipe 1, ada tipe 2, kemudian ada tipe 3. Yang ini adalah oil prone, dan ini oil or gas prone. Yang ini tipe 3, ini adalah gas prone. Ini adalah gas prone. Nah, masing-masing ini akan memberikan perbedaan. Ya, kalau kerogen tipe 1, kalau di kitchen area nanti begitu dimasak dia sudah matang, kalau dia tipe kerogennya 1 dia akan hanya terbentuk minyak. Tapi kalau kerogen itu tipe 2 itu bisa menghasilkan minyak atau gas dengan tingkat kematangan yang tertentu. Nah, dari sini ini kaitannya dengan kematangan tadi, ini ya. Artinya kalau kalian masak matang, ya akan keluar minyaknya. Tapi kalau gosong ya tidak bisa. Artinya suhunya terlalu tinggi. Suhunya terlalu tinggi. Nah, migration pathway-nya atau jejak-jejaknya itu bisa secara lateral migrasi. Migrasinya secara lateral bisa pendek, bisa panjang. Ini bisa dari long distance migration, terus bagian remote area, kemudian menuju ke majority. Nah, ini long distance migration bisa terjadi. Contoh yang kasus tadi yang saya ceritakan ketika saya meneliti oil to source rock correlation, di mana pergerakannya formasi ngimbangnya di bawah dan sampai ke permukaan. Atau kalau kalian lihat nanti di celah timur, ada antara Pulau Timur dan Australia, itu ada namanya Timor Gap, di mana batuan induknya itu ada di sekitar Australia, kemudian dia migrasi secara lateral, rembesan-rembesannya itu muncul di Pulau Timur. Ya. Nah, ini struktural juga berpengaruh terhadap pola hidrokarbonnya atau pola migrasinya. Ya. Nah, generasi hidrokarbon volume ini tergantung kekayaan, waktu, dan derajat maturity. Kekayaan ini ketika pengendapannya, dikontrol oleh pengendapannya. Waktu ini adalah basin history, dan derajat maturity ini juga kaitannya dengan sejarah cekungannya. Kemudian carrier bednya, ini bisa stratigrafi geometri. Bentuknya stratigrafi, ini di posisi dikontrol oleh pengendapan. Kalau struktural jadi tektonik gitu ya. Carrier bed yang dingontrol ada di positional proses, ada mekanik, ada kimia dan biologi. Kemudian ada diagenesis. Nah, ini yang kemarin kita bahas di properties reservoir, ada porositas, ada permeabilitas, ada tekanan kapiler. Kemudian remigrasi
Ini berdasarkan GUSO karena remigrasi itu tadi migrasi dari satu jebakan ke jebakan yang lain. Jadi kalau artinya kalau misalnya ada penjelasannya begini, kalau ini ada jebakan seperti ini, terus kemudian ini ada migrasi. Nah, ini minyak akan mengisi dulu, minyak di sini, minyak dan gas, ini gas atau minyak gitu ya, akan mengisi dulu. Ketika melewati ini yang dinamakan spill point atau titik limpah, ya, kalau ini suplainya masih berjalan, ketika ini melewati titik limpah, minyak akan bergerak ke sana. Dia akan mengisi di sini dulu, mengisi lagi di sini. Ketika di sini juga melewati spill point, dia akan migrasi lagi ke sana. Nah, ini yang kita sebut sebagai remigrasi. Nah, ini contoh early generation. Jadi ini dari batuan induk, kemudian melewati carrier bed, terus sampai ke jebakan. Nah, kalau melewati spill point ini, minyaknya ini dia akan ke sana. Gasnya akan tertinggal. Kalau ini suplai gasnya terus ada di sini, nanti gasnya ini lama-lama banyak, minyaknya terdesak, dia akan pindah lagi di sini. Yang pindah hanya minyak, nanti gasnya akan terisi di sini nih, gasnya. Nah, kalau misalnya di sini masih ada gas lagi, suplai gas terus, minyaknya terdorong, dia akan ngisi di sini. Akhirnya menjadi minyak dan gas lagi. Demikian seterusnya sampai suplai minyak atau gas di sini habis. Nah, ini yang kita sebut sebagai remigrasi. Nah, kalau misalnya ada begini, ada fault gitu ya, ada sesat. Nah, kita lihat sesarnya ini adalah sealing atau leaking. Seal itu menyekat. Kalau si sesarnya ini, patahannya ini sebagai sekat, ya minyak nggak akan bisa migrasi. Tetapi kalau leaking atau bocor, gitu ya, atau dia tidak sekat, dia minyak akan ke sana lagi. Nah, demikian juga seterusnya kalau misalnya di sini ada sesar lagi, kalau dia sesarnya seal, ya, atau menyekat, sealing, gitu ya, ini akan terakumulasi di sini. Tapi kalau leak, gitu ya, sesarnya leak, itu dia akan balik lagi di sini. Ya, kalau leaking itu biasanya sesarnya itu dia bidang sesar. Kalau ini turun, ini naik gitu. Di sini masih ada rongga. Nah, ini dia akan bisa leaking. Tetapi kalau sesarnya tertutup begini, ya minyaknya dia akan berhenti di sini. Ini bedanya seal dan leak. Nah, sepanjang perjalanannya minyak di carrier bed tadi, ini yang mendorong atau yang gaya yang mendorong migrasi sekunder itu apa? Yang paling penting itu adalah buoyancy. Ya, ada buoyancy atau daya apung. Daya apung karena dia berat jenisnya rendah gitu ya, dia punya daya apung atau buoyancy. Kemudian fungsi densitas. Nah, fungsi densitas terus terhadap pori air, terus tinggi kolom, ini nanti kaitannya dengan tekanan kapiler. Tekanan kapiler. Nah, kalau kita lihat ini tekanan, ini buoyancy, sama seperti kalau kalian balon diisi gas, kalian lepas itu kan terbang, itu namanya buoyancy. Nah, minyak juga itu karena dia tekanannya berat jenisnya rendah, dia akan buoyancy atau mengapung. Nah, pergerakannya lewat pori-pori begini. Jadi kalau lewat pori ini ketahan, dia akan ke sebelah. Ya. Ini kaitannya dengan tekanan. Nah, kalau kita lihat ini buoyancy, jadi awalnya adalah yang minyak di sini, dia akan bergerak ke sana. Nah, ketika melewati rongga ini, dia akan menjulur dulu begini. Nah, ini jalan terus gitu. Nah, akhirnya menjadi gini, nanti begitu ini sudah lepas, di sini akan jadi bulatan lagi. Seperti yang nomor 1 ini. Dia akan berubah jadi 1. Demikian seterusnya perjalanannya. Nah, perjalanannya lewat pori-pori. Kalau misalnya dia tidak bisa ke atas, dia mungkin bergerak ke sebelah. Nah, fungsi dari ini tadi ada pori, ada
ada jari-jari. Nah, ini kita sebut sebagai tekanan kapiler yang kemarin. Nah, kalau dilihat pergerakannya dari migration pathway dari kitchen gitu ya, kalau ini kontur gitu ya, ini kita sebut sebagai ortokontur. Jadi perpindahan dari kitchen menuju carrier bed itu adalah tegak lurus dengan konturnya. Ya, tidak mengikuti kontur tapi tegak lurus dari konturnya. Jadi kalau di sana dia akan jelek karena tidak tegak lurus kontur. Yang bagus yang ini, good charge. Artinya perpindahannya akan ke sana maupun ke sana. Jadi perpindahan atau eksklusinya minyak itu yang paling bagus yang di sini karena ini tegak lurus dengan kontur. Ini sama ketika di kitchen area dia akan tegak lurus. Ya, tegak lurus kemudian akan mengisi tinggian atau trap yang ada di sini. Kemudian tadi saya menjelaskan tentang fault seal. Sealing fault may deflect petroleum flow laterally. Jadi bisa saja menyebabkan pergerakan secara lateral. Nah, kalau misalnya non-sealing, gitu ya, non-sealing, tetapi ada syaratnya juga. Non-sealing ini harus reservoir yang satu atau carrier bed yang satu dengan yang berikutnya ini saling berhubungan. Ya, biasanya saling berhubungan. Nah, hubungannya itu kita sebut sebagai juxtapose. Juxtapose. Nah, ini membutuhkan perbedaan struktur, ya, peta struktur untuk migrasi, kemudian komunikasi antara lapisan satu dengan yang lain. Nah, maksudnya begini, ini yang leak, yang sebelah sini leak. Artinya dari reservoir satu bisa pindah ke reservoir berikutnya. Kalau kalian ini terbuka, jadi minyak itu bisa atau gas itu bisa berjalan ke sini. Ini yang leaking. Ini yang seal atau sealing, menyekat. Jadi ini biasanya tertutup. Bidangnya ini, bidang sesarnya ini tertutup sehingga minyaknya dia akan hanya berhenti di sini, terakumulasi di sini. Karena ini adalah seal, ya, sekat. Ini sekat atau seal, sehingga minyak tidak bisa berjalan kemana-mana lagi. Tapi kalau yang ini karena ini bidang hancur di sini, terus kemudian ada rekahan-rekahan, ya dari sini bisa berpindah. Ya ini kita sebut sebagai fault leak, ini fault seal, ya fault leak dan fault seal. Ini sama, jadi ketika di kitchen nanti dia akan bergerak tegak lurus, bikin aja dulu tegak lurus gitu ya. Nah, tergantung ini, yang biru ini ada fault gitu. Apakah dia seal atau tidak? Kalau dia tidak seal, ya dia akan ke sana, sehingga terkumpul atau terakumulasi di sini. Ini di sini juga akan bergerak ke sana, kita bikin ortokonturnya tegak lurus gitu ya, ke sana bisa menyebar. Nah, ini adalah peta struktur kontur. Jadi kalau harga ini itu sebenarnya bukan, kalau di permukaan itu tinggian, tapi kalau ini itu lebih dalam, ya lebih dalam. Jadi kalau misalnya ini di bawah permukaan, jadi kalau misalnya itu kontur 750, itu artinya di permukaan itu dia ada di minus 750. Kalau yang 250 berarti ada ini 0, ini ada minus 250. Artinya semakin kecil harganya ini, semakin dekat dengan permukaan. Jadi kalau kita bikin penapang, ya itu nanti akhirnya akan jadi begini. Nah, ini yang 750, ini yang 250. Ini permukaan. Jadi kebalikan dari di permukaan. Kalau di permukaan bumi, kalau harganya tinggi kan semakin tinggi gitu ya. 750 kan semakin tinggi.
Tapi 250 semakin rendah. Tetapi kalau di bawah permukaan terbalik. 750 itu semakin dalam, 250 semakin dekat dengan permukaan. Seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan migrasi. Terima kasih.